Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaiful Hasan, NIM 1913110033. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan mengulas sedikit tentang hadis ditinjau dari segi kuantitas sanad atau periwayatnya. Nah, apabila ditinjau dari aspek sanad atau periwayat, penyampaian suatu penjelasan varisan dari baginda Nabi Muhammad SAW menjadikan hadis tersebut memiliki kualitas yang beragam di antara satu hadis dengan hadis yang lain. Nah, ada yang bersifat kuat dan ada pula yang bersifat lemah. Dalam penyampaiannya tersebut, beragam audien yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, mulai dari banyak orang, beberapa, dan terkadang 1 sampai 2 orang saja. Nah, hadis menjadi sumber pokok sekaligus sumber hukum dalam Islam nomor 2 setelah Al-Quran. Keberadaannya menjadi sumber sesudah Al-Quran yaitu dikarenakan keberadaannya menjadi penafsir serta asas pelaksanaan yang asli terhadap Al-Quran. Hadis ini menginterpretasikan, menjelaskan, serta memaparkan kebijakan yang masih berupa garis besar atau memberi imbuhan keterangan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, selain itu pula kaitan antara hadis Nabi dan Al-Quran memiliki peran untuk menetapkan serta mengukuhkan hukum yang sudah menjadi ketetapan oleh Al-Quran. Nah, sehingga Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum, begitu juga hadis memberikan penjelasan rinci serta penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang tergolong umum dan lain sebagainya. Nah, kedudukan hadis sendiri yaitu sebagai pedoman hukum dalam bertingkah laku wajib diyakini akan kelayakannya. Dalam pengutaraan hadis wajib memberikan kepercayaan akan keautentikan hadis. Nah, lantaran kita tidak mendengar langsung dari baginda besar Nabi Muhammad SAW, jadi mengesampingkan keberadaan hadis menjadi satu di antara pijakan sebagai suatu pijakan hukum dalam Islam selain Al-Quran. Artinya kita secara tidak langsung merupakan tonggak utama yang berperan sebagai penyangga berdirinya ajaran Islam itu sendiri, sekaligus menyangkal peran kenabian serta kerasulan dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu hadis bersumber dari hadis sendiri yaitu bersumber atau berasal dari kata hadis yang bentuk jawabannya berupa ahadis, hitsan, dan hutsan. Namun yang banyak digunakan oleh para ulama hadis yaitu kata ahadis. Dalam penggolongan hadis dilihat dari aspek kuantitas periwayatnya sebagai sumber informasi, terdapat ikhtilaf ulama di dalamnya. Nah, mereka para ulama ada yang menggolongkannya menjadi 3 komponen, menjadi 3 bagian, berupa hadis mutawatir, kemudian hadis masyhur, dan yang terakhir yaitu hadis ahad. Nah, sebagian ulama juga menyebutkan jika hadis masyhur dapat berdiri mandiri, tidak menjadi bagian dari hadis ahad. Nah, sebagian yang menganut paham ini yaitu sebagian dari ahli fikih atau usul dan juga kalam. Juga di sisi lain terdapat pula yang menggolongkan hanya menjadi 2 komponen yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, paham ini dianut oleh sebagian ulama hadis. Ulama dari golongan ini mengungkapkan bahwa hadis masyhur tidak dapat berdiri sendiri melainkan merupakan bagian dari hadis ahad. Selanjutnya yaitu kita beralih ke definisi hadis mutawatir. Nah, menurut Salih dalam Zuhri mengutarakan makna dari hadis mutawatir yaitu merupakan hadis sahih dengan mayoritas orang yang tidak mungkin untuk berdusta mulai awal, tengah, dan maupun sampai akhir. Sedangkan menurut Ahmad adalah tanggapan panca indera yang menghasilkan sebuah hadis diriwayatkan oleh beberapa perawi yang muhal untuk berkumpul dan berkompromi untuk berdusta, sehingga dari sini
dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya definisi dari hadis mutawatir yaitu sebuah hadis dengan sejumlah orang yang meriwayatkan di setiap jenjang sanadnya yang mustahil untuk berdusta. Oleh karena itu wajib untuk dipercaya akan kesahihannya. Nah, hadis mutawatir ini benar-benar berasal dari Rasulullah SAW, yang mana sama halnya dengan Al-Quran. Hadis mutawatir juga sama dalam perihal keasliannya. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan sesuatu yang nyata akan kehadirannya, atau yang sering kita kenal dengan qat'iyul wurud. Nah, para ulama menyepakati jika hadis mutawatir harus diterapkan dalam semua aspek, juga termasuk di dalamnya yaitu aspek akidah. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat hadis mutawatir. Nah, syarat-syarat hadis mutawatir ini ada 4. Yang pertama yaitu hadis ini diterima dari Nabi melalui panca indera. Hadis diterima dari Nabi melalui panca indera yang yakin. Artinya dalam mendapatkan hadis tersebut wajib betul-betul atas pendengaran maupun penglihatan dengan mata kepala sendiri. Selanjutnya yaitu angka perawinya ditinjau atas segi jumlahnya. Selanjutnya mengenai jumlah angka perawi ini ada 3 ketentuan ikhtilaf ulama, yaitu ditetapkan oleh Abu Thayyib yaitu paling sedikit 4 orang. Menurut kaum Syafi'i menetapkan paling sedikitnya 5 orang, dan ada pula sebagian ulama yang menetapkan paling sedikitnya itu 20 orang sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 65, dan terakhir yaitu sebagian ulama juga menetapkan paling sedikitnya 40 orang, 10 orang, 12 orang, dan 70 orang. Nah, syarat hadis mutawatir yang terakhir yaitu adanya hubungan antara jumlah perawi dan masing-masing tabaqah. Nah, selanjutnya yaitu penggolongan hadis mutawatir. Nah, sejumlah ahli menggolongkan hadis mutawatir ke dalam 2 golongan, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Nah, sedangkan menurut Endang Sutari mengutarakan jika hadis mutawatir ini tergolong ke dalam 3 bagian, yaitu mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan mutawatir amali. Nah, untuk hadis mutawatir lafzi ini merupakan hadis mutawatir dengan lafaz serta maknanya cocok antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan hadis mutawatir maknawi merupakan hadis yang mana makna serta lafaznya berbeda antar periwayat satu dengan yang lain. Namun terdapat kesesuaian makna secara umum. Nah, sedangkan untuk hadis mutawatir amali sendiri merupakan sesuatu yang dimengerti dengan mudah jika dia dari agama dan sudah mutawatir di golongan umat muslim. Jika Nabi SAW memerintahkan atau yang lainnya sehingga dapat diuraikan soal yang sudah disepakati. Contohnya kisah yang menjelaskan sholat jenazah, qada zakat, sholat id, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ahad. Hadis ahad merupakan hadis di mana para periwayatnya tidak mencapai jumlah periwayat hadis mutawatir, tidak mencapai tingkat mutawatir, serta tidak pula memenuhi persyaratan sebagai hadis mutawatir. Sehingga karena hadis ahad yang tidak mencapai tingkat mutawatir ini, maka keterikatan antara orang muslim dan hadis ahad disandarkan pada kualitas periwayat serta pertalian sanadnya. Hadis ahad juga pasti berbeda dengan hadis mutawatir, di mana hadis ahad tidak memiliki sistem anti bohong seperti yang dimiliki 2 lainnya. Maka dalam menjaga keaslian dan kebenaran, hadis ahad memiliki syarat untuk menjaga keaslian informasi tersebut. Hadis ahad memiliki hukum yang wujub, yaitu wujub al-amal, dengan syarat perawinya beragama Islam, adil, dabit, memiliki akal, dan syarat-syarat perawi dari para ulama Hanafiyah yang lainnya. Kemudian klasifikasi hadis ahad. Hadis ahad dilihat dari aspek jumlah periwayatnya.
Hadis tersebut tergolong menjadi 3, yaitu hadis masyhur, gharib, dan hadis aziz. Pertama, hadis masyhur. Merupakan hadis yang hanya diriwayatkan atas 3 orang hingga lebih dan tidak mencapai tingkat mutawatir. Hadis ini juga disebut sebagai hadis mustafid, artinya jumlah periwayatnya 3 orang hingga lebih, mulai tingkatan awal, kedua, hingga penghujung atau terakhir. Untuk jenis-jenis hadis masyhur ada 3, yaitu yang pertama adalah golongan para muhadisin, kalangan ahli ilmu, juga orang umum. Golongan ahli ilmu khusus tertentu seperti fikih saja, hadis saja, dan lain sebagainya. Terakhir, masyhur digolongkan khalayak umum saja. Kedua, hadis gharib merupakan hadis di mana terdapat seorang perawi menyendiri dalam meriwayatkannya. Apa arti dari penyendirian perawi di sini? Yaitu dia sendiri yang meriwayatkan tanpa ada orang lain yang mengetahuinya atau meriwayatkan yang sama dengannya hadis tersebut. Setelah itu memiliki perbedaan hadis gharib ini memiliki perbedaan dari segi sifat serta kondisi dari perawi lain yang sama-sama meriwayatkan hadis tersebut. Ditinjau dari aspek penyendirian perawi tersebut, sehingga hadis gharib ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah gharib mutlak, apabila penyendirian tersebut berkenaan dengan personelnya, dengan perawinya, meskipun penyendirian itu hanya ada dalam satu takobat. Dan yang kedua adalah gharib nisbi, yaitu apabila penyendirian tersebut berkenaan dengan sifat atau kondisi khusus dari perawi tersebut. Yang ketiga adalah hadis aziz, merupakan hadis yang diriwayatkan atas 2 orang, meskipun 2 perawi tersebut ada di satu tabakoh saja, lalu diriwayatkan oleh banyak orang. Jadi bukan hanya 2 orang periwayat di tiap tabakoh, namun pada satu tabakoh dijumpai 2 orang periwayat, bisa dikatakan sebagai hadis aziz. Biasanya hadis itu termasuk dari hadis aziz ini, yaitu atau hadis gharib, yaitu cuma 1 orang saja atau lebih sedikit dari 3 orang, namun bisa berubah menjadi hadis mutlak karena bertambahnya perawi yang dapat meriwayatkan hadis tersebut atau yang mengetahui hadis tersebut. Jadi yang dulunya cuma 1 orang atau lebih sedikit dari 3 orang bisa berubah menjadi 5, 4, 5, 7 sampai banyak dan menjadi hadis mutlak. Selanjutnya adalah eksistensi hadis mutawatir dan ahad. Perihal eksistensi hadis mutawatir, para ahli ilmu mengemukakan pendapatnya jika hadis mutawatir harus diterima serta diamalkan oleh umat manusia. Hadis ini tergolong qat'i al-subut, maka patut dipercayai kesahihannya tanpa menyidikkan kondisi para periwayat. Hadis mutawatir ini sepadan derajatnya dengan kitab suci Al-Quran, sehingga mendustakan hadis mutawatir sama halnya mendustakan Al-Quran, sehingga orang yang mengingkari tersebut dapat dikategorikan sebagai orang kafir. Sedangkan untuk hadis ahad sendiri, yang termasuk hadis ahad makhul atau bermutu sahih, apabila berkaitan dengan problem hukum, berdasarkan jumhur ulama wajib atau patut diamalkan. Namun jika berkaitan dengan akidah, terdapat ikhtilaf ulama. Ada yang berpendapat jika hadis ahad bisa dijadikan dalil dalam menentukan masalah akidah. Hal ini dikarenakan hadis ahad sahih bisa disandarkan sebagai dalil meskipun hadis ahad melengkapi syarat. Hal ini dikarenakan hadis ahad memanfaatkan dani. Namun terdapat pula pendapat lain atau moderat yang mana hadis ini bisa dijadikan dalil dalam problem akidah asalkan tidak berlawanan dengan Al-Quran serta hadis yang lebih kuat dan memenuhi persyaratan seperti hadis mutawatir yang sudah jelas kesahihannya, kebenarannya karena didengar langsung dengan panca indera dari Nabi Muhammad SAW.
Terima kasih.